datang di Kotak Komunikasi Bercerita. Balik lagi di sini bersama gue Abel dan gue Dika. Kali ini kita bakal bahas apa nih, Dik? Pembahasan kita kali ini gue jamin bakal seru banget sih. Kita mau bahas Squid Game Season 2. Wah, pasti seru tuh. Sebelum itu, gue mau jelasin dulu nih buat kalian yang belum tahu, Squid Game adalah serial drama survival Korea Selatan yang ditulis dan disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk yang menceritakan tentang 456 orang yang terlilit hutang dan dipilih untuk berpartisipasi dalam permainan misterius dengan hadiah uang tunai sebesar 45,6 miliar won. Mereka harus bermain permainan anak-anak yang terlihat sederhana. Namun, jika kalah, maka taruhannya adalah nyawa. Serial ini juga terdiri dari 3 season loh. Season pertamanya sudah tayang sejak 2021 dan season keduanya tayang pada akhir tahun 2024 kemarin. Nah, season ketiganya nih bakal tayang di pertengahan tahun ini loh, tahun 2025. Jadi buat kalian yang malas untuk nonton season 2-nya yang berdurasi 6 jam, bisa nih dengerin podcast kita untuk menangkap inti ceritanya. Bener banget tuh, Dik. Nah, nanti Dika bakal bawain episode 1-3 dan gue bakal bawain episode 4-7. Teman-teman pasti udah pada gak sabar banget kan mau denger ceritanya? Ya udah, kalau gitu tanpa basa-basi lagi, kita bahas ceritanya. Di season 2 episode 1 kali ini, kita ketemu lagi dengan karakter lama yang muncul kembali dan pastinya bereaksi lebih seru. Awal episode 1, Sung Gi-hun membatalkan penerbangannya ke Amerika Serikat dan kembali ke Seoul karena masih diteror oleh frontman. Setelah sampai di Seoul, dia langsung ke minimarket buat beli cutter untuk melepaskan klip yang dipasang di telinganya. Sung Gi-hun kini udah kaya karena telah memenangkan game dan mengantongi uang 45,6 miliar won. Tetapi, sehabis menangin game season 1 ini, dia ngerasa nggak aman dan jadi ngalamin trauma yang mendalam karena dia memenangkan game dari hasil banyak nyawa yang dikorbankan. 2 tahun kemudian, karena masih ngerasa cemas dan gak nyaman, Sung Gi-hun memutuskan nyewa gangster dengan jumlah imbalan 1 miliar won buat nyari The Salesman atau perekrut peserta game selanjutnya untuk menghentikan game tersebut. Para gangster ditugaskan untuk mencari dan mengawasi di beberapa titik, lalu mengirimkan bukti berupa foto kalau kawasan tersebut tidak ditemukan si perekrut ini. Di sisi lain, Junho kembali menjadi polisi. Di samping itu, dia masih sibuk mencari pulau yang ia curigai tempat game itu dilaksanakan. Namun, Junho tidak kunjung menemukan pulau tempat pelaksanaan game tersebut. Beberapa hari berlalu. Bos dari gangster tersebut bersama satu anak buahnya yang sedang mengawasi stasiun Jongkak melihat perekrut yang lagi merekrut peserta dengan bermain Jakji. Bos gangster langsung menelpon Sung Gi-hun untuk memberitahunya dan Gi-hun memerintahkan buat ngikutin dan mengawasi dari jauh. Di Taman Top Golf, perekrut nawarin ke para gelandangan buat pilih roti atau lotre. Saat dapat info terbaru, Gi-hun langsung melaju dengan kecepatan tinggi, sampai-sampai dia kena pelanggaran tilang oleh polisi. Saat itu, Junho yang sedang bertugas ngerasa nggak asing pas ngelihat data dari Sung Gi-hun. Nah, karena penasaran, akhirnya si Junho nyari data atau informasi lengkap tentang Gi-hun. 2 gangster masih ngawasin perekrut game dari jauh, tetapi karena greget, mereka mutusin buat langsung nyergap si perekrut. Tapi ujung-ujungnya, gangster kalah dan dikurung di ruangan buat main Russian Roulette. Dan bos dari gangster tersebut berujung mati ditembak. Setelah membereskan gangster, si perekrut menemui Gi-hun. Sung Gi-hun bersikeras menanyakan siapa orang di balik game itu ke perekrut dan ingin mencoba menghentikannya. Tapi perekrut kekeh gak mau ngasih tahu dan malah nawarin buat taruhan Russian Roulette. Kalau menang, Gi-hun bisa mengambil undangan di saku perekrut. Gi-hun dan perekrut bergantian menarik pelatuk pistol dan mengarahkan ke kepala mereka buat ngelihat siapa yang dapat peluang untuk hidup. Dan di saat pelatuk terakhir, perekrut mengira Gi-hun yang akan mati. Ternyata dialah yang mendapatkan peluru terakhir, bukan Gi-hun. Perekrut segera mengerahkan pistol ke lehernya, lalu menarik pelatuknya. Episode 1 telah selesai, kita lanjut ke episode kedua. Di motel, Gi-hun menemukan kartu undangan di pakaian Sweetman. Tiba-tiba, Junho datang dan menganggapnya sebagai pembunuh. Junho langsung menyergap Gi-hun, tetapi untungnya si anak buah gangster menyelamatkan Gi-hun. Awalnya, Gi-hun juga mencurigai kalau Junho adalah pria bertopeng kostum merah di game. Tetapi Junho bilang kalau dia kesana cuma menyamar dan mencari kakaknya, Hwang In-ho. Junho terus meyakinkan Gi-hun kalau dia akan membantu menghentikan game.
Akhirnya, Gi-hun luluh dan menyetujui buat kerjasama dan saling bertukar informasi tentang game. Gi-hun memperlihatkan uang yang didapat dari hasil memenangkan game dan memperlihatkan banyak senjata api untuk mempersiapkan diri agar dia bisa kembali buat menghentikan game. Sementara itu, Noel mencari anaknya. Dia adalah penyelundup dari Korea Utara. Dia bekerja sebagai badut di taman hiburan. Ada satu anak yang menjadikannya favorit. Anak itu memberi Noel sebuah gambar dari hasil yang dia buat. Itu mengingatkan Noel pada anak dia yang hilang. Noel terus mencari anaknya yang tak kunjung ketemu. Dia membayar seseorang, tapi orang itu sudah meyakinkan Noel bahwa anaknya sudah meninggal dan tidak ditemukan. Noel merasa frustasi. Suatu hari, dia direkrut untuk menjadi manusia bertopeng dan bertugas menjadi penembak di game. Setelah mendapatkan tawaran, akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari badut agar game dihentikan. Di sisi lain, Gi-hun memasangkan gigi palsu yang telah dan para penembak itu tidak bisa mengikuti Dia juga sudah karena ban mempersiapkan mobil mereka penembak ditembak bayaran. oleh pria bertopeng. Gi-hun Mereka bersiap ke lalu lokasi memutuskan penjemputan yang untuk bertepatan pada pindah ke 31 Oktober Saat Gi-hun Halloween. mengetahui Lalu, ada Gi-hun masalah masuk dengan ke dalam Junho klub dan Halloween para bertopeng penembak, untuk mencari akhirnya dia permen. memutuskan untuk mengikuti game Junho sekali lagi bertugas dan mengawasi setuju dari oleh luar permen. beserta para penembak itu. Saat sedang mengawasi sekitar, Junho melihat dua orang pria bertopeng kostum merah yang sangat persis dengan di game. Ia segera mengikuti pria bertopeng tersebut. Dua orang pria bertopeng pun masuk ke dalam klub untuk mencari Gi-hun. Pria bertopeng bertemu Gi-hun dan mengajaknya keluar dari klub dan bawanya masuk ke dalam mobil limosin. Junho yang melihat kejadian tersebut memerintahkan para penembak jitu untuk membuntutinya. Saat di dalam mobil limosin, frontman berbicara dengan Gi-hun lewat speaker berbentuk celengan babi. Frontman memerintah Gi-hun untuk tidak ikut campur dalam permainan ini. Frontman menyuruh Gi-hun untuk melupakan masa lalu dan seharusnya untuk melakukan penerbangan ke Amerika Serikat. Episode kedua telah selesai. Kita lanjut ke episode ketiga. Selanjutnya, pada episode ketiga, Junho, Woo-sok, dan para tim penyidik mulai mencari pulau di mana Gi-hun berada. Sementara itu, Gi-hun melihat dirinya dan beberapa orang yang sudah berada di ruangan peristirahatan pemain Squid Game. Lalu, para Pingguard memasuki ruangan dan berkata bahwa selama 6 hari ke depan, mereka akan bermain ke 6 permainan dan yang menang akan mendapatkan hadiah uang tunai yang besar. Para pemain berkomentar kepada para Pingguard mengapa mereka seakan seperti diculik padahal hanya bermain game saja. Dan mengapa ponsel juga sampai disita oleh para Pingguard. Tidak hanya itu, Pingguard mengatakan bahwa mereka menawarkan keuntungan khusus yang belum pernah mereka tawarkan. Yaitu, tiap selesai permainan, para pemain boleh untuk memvoting untuk melanjutkan atau menyudahi permainan dan para pemain bisa membawa pulang uang yang sudah terkumpul. Lalu, para pemain diperintahkan untuk mengisi formulir yang harus diisi. Yang menyatakan bahwa para pemain menyetujui peraturan game. Dan formulir itu berisi 1. Pemain gak diperbolehkan untuk berhenti. Yang kedua, yang menolak main akan dieliminasi. Yang ketiga, game bisa diberhentikan kalau mayoritas setuju. Atau kalau seri bakal dipilih ulang. 4. Kalau game diberhentiin, hadiahnya bakal dibagi rata. Lalu saat menaiki tangga, Gi-hun bertemu dengan teman lamanya yaitu player 390 bernama Jung-bae. Gi-hun bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Lalu Gi-hun memperingati Jung-bae kalau dia harus selalu berada di belakang Gi-hun apapun yang terjadi. Jung-bae mengiyakan dan mengira Gi-hun sedang bercanda. Permainan pertama berlangsung, yaitu permainan lampu merah, lampu hijau. Gi-hun langsung mengecek gigi palsunya yang dia taruh chip pelacak. Dan ternyata chip itu sudah tidak ada di gigi palsunya Gi-hun. Gi-hun kebingungan dan langsung bergegas memberitahukan ke para pemain bahwa permainan ini bukan sekedar permainan biasa dan kalau bergerak saat lagu berhenti, para pemain akan mati ditembak. Para pemain tidak percaya dan mengira itu adalah hal yang konyol dan tidak masuk akal. Sementara itu di sisi lain, Junho dan tim penyidik sudah berada di pulau di mana chip itu berada. Mereka mengira sudah menemukan pulau di mana Gi-hun berada, tetapi ternyata itu adalah jebakan. Chip Gi-hun ditaruh ke kotak umpan yang diberikan kepada nelayan yang tidak dikenal. Lalu pencarian pun diberhentikan karena cuaca yang tidak mendukung dan hari pun sudah mulai gelap. Di pulau Gi-hun berada, permainan pun sudah dimulai. Lagu pertama berhenti dan semuanya tidak ada yang tertembak mati sampai lagu ke-6. Lalu lagu ke-7 berhenti dan pemain 196 berteriak juga bergerak karena ada lebah yang hinggap di lehernya. Pemain 196 tertawa kecil seakan dia tidak akan mati dan tidak percaya dengan kata-kata Gi-hun. Lalu ketika itu juga player 196 ditembak dan mati begitu saja. Dan dari situlah para pemain ketakutan dan mulai percaya kata-kata Gi-hun.
Banyak pemain yang tertembak mati hingga tersisa 365 pemain dari 456 pemain. Setelah itu, mereka memasuki ruangan peristirahatan. Para pemain banyak yang tidak ingin melanjutkan permainan, lalu mereka minta diadakan voting untuk lanjut atau tidak melanjutkan permainan. Sebelum voting dimulai, Vanguard mengumumkan hasil uang yang sudah didapatkan sesudah game pertama. Disitulah ada yang ingin tetap melanjutkan, ada yang ingin keluar dari permainan. Pemungutan suara pertama yang tidak ingin lanjut ada 182 pemain. Yang ingin tetap berlanjut ada 182 orang. Tapi tidak sampai situ saja, ada satu orang tersisa yang belum memilih. Dan dia yang akan menentukan permainan ini berlanjut atau tidak. Dia itu pemain 001. Kira-kira pemain 001 memilih apa ya? Ya, tentunya pemain 001 memilih O untuk berlanjut permainan dan hasilnya keseluruhan O 183 dan X 182. Lalu 001 berbalik dan melihat Gi-hun dengan tersenyum licik. Kalian tahu apa? Ya, 001 itu adalah frontman bernama In-ho, kakaknya Jun-ho yang sedang menyamar menjadi pemain bernama Yong-il. Episode ketiga telah selesai. Kita lanjut ke episode keempat. Masuk ke episode keempat. Episode keempat ini dimulai dengan pembagian makanan oleh Vanguard kepada pemain. Namun, Gi-hun nampaknya tidak nafsu makan karena masih terpukul oleh kegagalannya dalam menyelamatkan nyawa semua orang sesuai tujuannya masuk kembali ke dalam permainan ini. Jung-bae berusaha membujuknya, tapi Gi-hun tetap gak mau makan. Lalu, Yong-il datang menghampirinya dan bilang kepada Gi-hun bahwa kalau dia emang pernah memenangkan permainan ini sebelumnya, maka dia bisa membantu semua orang untuk menang dan tetap hidup. Gi-hun mengiyakan dan ngasih tahu kalau permainan selanjutnya adalah dalgona, dan bentuk yang paling mudah adalah segitiga. Semua pemain yang berkumpul dan mendengar pun percaya, dan Gi-hun juga tidak menaruh rasa curiga sedikit pun kalau permainannya bakal berbeda dengan yang dia mainkan beberapa tahun lalu. Mendengar percakapan antara Gi-hun, Yong-il, dan Jung-bae, seorang anak muda pun turun dari ranjangnya karena ingin bergabung dan memperkenalkan dirinya sebagai Daeho, Kang Daeho. Dia ngaku kagum sama aksinya si Gi-hun waktu permainan Red Light Green Light. Jung-bae salfok karena ngelihat ada tato marinir di lengannya Daeho, lalu dia nanya, si Daeho ini angkatan berapa? Bukannya jawab, Daeho malah ketawa seolah meremehkan Jung-bae sampai akhirnya Jung-bae menunjukkan tato marinir miliknya dan ngebuat si Daeho langsung sigap hormat ke dia. Jung-bae pun tertawa dan menerima Daeho untuk bekerja sama dengannya dan Gi-hun. Di sisi lain, player 333, Myung-gi yang sedang menyantap makanannya diganggu oleh Thanos dan Namgyu karena mereka kesal dengan usaha kripto milik Myung-gi yang membuat mereka tertipu dan kehilangan ratusan juta won. Pertengkaran hebat terjadi. Myung-gi yang dikeroyok oleh dua orang sekaligus tentu saja kalah telak. Melihat hal tersebut, Yong-il datang untuk melerainya, namun Thanos malah memintanya untuk diam dan membesarkan anaknya sendiri saja di rumah. Mendengar hal itu, Yong-il pun terpancing emosi. Ia mencekik Thanos, lalu temannya yaitu Namgyu berusaha menolong Thanos, tapi gagal karena Yong-il menendangnya dan membuatnya jatuh kesakitan. Thanos bangkit dan berusaha melawan balik, namun ia kalah dan dipukuli secara brutal oleh Yong-il. Thanos hampir terbunuh, tapi pada akhirnya Yong-il menahan diri dan melepaskannya. Semua orang kagum dan bersorak melihat kelihayan Yong-il dalam bertarung. Emang keren banget sih Yong-il ini, gila, kayak 2 lawan 1 ngelawan anak muda dia menang cuy, tangan kosong. Parah, cocok banget jadi frontman. Scene beralih ke malam hari. Ketika semua orang sudah tidur, Yong-il menghampiri Gi-hun dan bercerita tentang kisah hidupnya. Yong-il berkata bahwa istrinya sakit parah dan membutuhkan transplantasi hati. Tapi saat istrinya menjalani tes, ternyata ia sedang hamil.
Rumah sakit bilang dia harus segera aborsi, tapi istrinya tidak mau dengar dan tetap ingin melahirkan meski itu akan membunuhnya. Sementara itu, klien yang ia kenal sejak lama tahu apa yang sedang ia alami dan ingin membantunya. Jadi, Yong-il meminjam sedikit uang kepada klien tersebut, tapi malah dianggap suap oleh orang-orang hingga membuatnya dipecat dari pekerjaan. Dan bagi Yong-il, permainan ini adalah harapan terakhirnya untuk menyelamatkan istri dan juga calon anaknya. Sementara itu, di ruang bedah ada Pingard yang sedang membelek organ untuk dijual. Tapi ternyata gak ada organ yang bagus karena semua organ sudah rusak. Salah satu Pingard marah karena player yang dibawa semua organnya sudah rusak. Namun, Pingard lainnya membantah bahwa bukan ia yang merusak organ vital mereka dan berkata bahwa ada seseorang yang menembak para playernya hingga mati dan rusak. Pingard menelpon pengawas untuk memberitahukan bahwa sebagian besar player mati akibat ditembak di jantung atau di kepala, dan yang sekarat pun ditembak lagi untuk memastikan bahwa mereka telah mati, hingga membuatnya tidak mempunyai organ yang layak untuk dijual. Dan Pingard tersebut berkata bahwa Pingard nomor 11 lah yang menembaknya. Pingard 011 pun dipanggil ke ruangan oleh pengawas untuk ditanyai mengapa dia menembak player sampai organ vitalnya rusak dan memerintahkan Pingard 11 untuk tidak ikut campur lagi. Namun, ia tidak mau mendengarkan perintahnya. Di lain sisi, Junho kembali ke kantornya untuk meminta bantuan atasannya mencari kembali lokasi pulau di mana game itu berada. Junho ini terus-terus nyakinin kepala kepolisian kalau game ini tuh benar-benar terjadi gitu. Tapi kepala kepolisian tetap aja nggak peduli dan nggak mau dengar kata-katanya. Dia malah nyuruh Junho untuk nggak balik lagi. Junho pun akhirnya berpikir kalau semuanya sia-sia dan memutuskan untuk membentuk tim pencariannya lagi sendiri. Permainan kedua dimulai, dan ternyata permainannya bukan Dalgona, melainkan permainan tim yang beranggotakan 5 orang. Banyak pemain yang marah kepada Gi-hun karena ngerasa Gi-hun udah berbohong sama mereka. Lalu semua orang sibuk mencari kelompoknya masing-masing. Myung-gi mengajak Junhee untuk bergabung dengannya dan dia jelasin alasan kenapa dia nggak menghubungi Junhee karena terlalu bahaya bagi Junhee untuk berada di sekitarnya yang selalu dikejar-kejar orang akibat kripto. Tapi Junhee nggak mau dengar dan menolak ajakannya. Sementara itu, player 120 yaitu Hyunju mencoba mencari tim untuk bergabung. Namun, gak ada yang mau menerimanya karena orang-orang berpikir penampilannya sebagai transgender yang berambut panjang dan berbadan kekar dengan dada wanita terlihat aneh. Sedih banget gak sih jadi Hyunju ditolak sana sini cuma gara-gara penampilan. Padahal menurut gue tuh Hyunju ini salah satu player yang MVP banget dan gak beban gitu loh. Tapi orang-orang nolak cuma gara-gara ngelihat penampilannya dia. Oke, kita lanjut. Hyunju melewati seorang gadis kecil dan lugu bernomor 095 yaitu Yongmi. Mungkin terbesit di benaknya untuk mengajak gadis itu bergabung, tapi kayaknya dia udah terlalu takut untuk mengalami penolakan lagi dan memutuskan untuk lanjut berjalan. Saat dia mau lanjut berjalan nih, tiba-tiba Yongmi memberanikan diri untuk memanggil dan mengajak Hyunju bergabung dengannya. Di sisi lain, Yongsik dan ibunya yaitu Nek Gemja juga kesulitan mencari tim karena sebagian besar menolak untuk bergabung dengan ibunya yang sudah tua. Ibunya sempat meminta dia untuk bergabung dengan tim yang bagus dan meninggalkan ibunya. Namun, Yongsik menolak dan tetap ingin bersama ibunya. Hingga akhirnya mereka berhadapan-hadapan dengan Yomi dan Hyunju. Lalu mereka saling bertanya apakah mereka membutuhkan anggota. Dan datanglah dukun perempuan yang tiba-tiba ingin bergabung juga dengan mereka. Di tim lainnya, player 380, Semi, sedang berbicara dengan player 125, Minsu. Lalu mereka dihampiri oleh Thanos, Namgyu, dan player 256 yaitu Gyeongsu. Mereka berlima pun bergabung bersama dan menjadi sebuah tim.
scene kembali pada player 222, yaitu Junhee yang masih mencari tim untuk dirinya. Ia menghampiri Gi-hun, Yong-il, dan Jung-bae serta Dae-ho dan meminta bergabung bersama tim mereka. Junhee juga mengatakan bahwa dirinya sedang hamil dan butuh bantuan. Akhirnya, mereka pun menerima Junhee untuk bergabung. Waktu memilih tim sudah habis dan permainan pun dimulai. Di permainan kedua kali ini, nama permainannya adalah kaki 6. Setiap 10 meter, satu anggota akan bermain di permainan mini. Jika menang, maka akan lanjut di permainan selanjutnya. Permainan pertama yaitu dakji, yang kedua batu terbang, yang ketiga gonggi, yang keempat gasing, dan yang kelima adalah jegi. Para pemain harus melewati garis dalam waktu 5 menit untuk menang. Tim pertama dan tim kedua memulai permainan secara bersama, dan sangat disayangkan keduanya gagal untuk menyelesaikannya. Tim 1 gagal pada batu terbang dan tim 2 gagal pada gasing. Keduanya pun dieliminasi dan ditembak. Selanjutnya adalah giliran tim Hyunju dan tim lainnya sebagai tim 3 dan tim 4. Melihat Yeongmi yang ketakutan, Hyunju berusaha menyemangati dan meyakinkannya bahwa mereka bisa menyelesaikan permainan ini tepat waktu. Begitu pula dengan Nek Gemja dan anaknya Yongsik yang saling menyemangati. Episode 4 telah selesai, kita lanjut ke episode kelima. Episode 5 dimulai dengan tim Hyunju dan tim lainnya yang memainkan permainan kaki 6 sebagai tim 3 dan tim 4. Pada permainan pertama yaitu dakji, Yeongmi sangat gugup dan gagal berulang kali. Lalu Hyunju berusaha menenangkannya dan meminta Yeongmi untuk membalik kertasnya terlebih dahulu sebelum dilempar. Dan benar aja, setelah ngikutin arahan dari Hyunju, Yeongmi berhasil memenangkan dakjinya dalam sekali lempar. Semua bersorak bahagia, mereka pun lanjut ke permainan selanjutnya yaitu batu terbang. Sama seperti Yeongmi, Yongsik juga sempat gagal dalam permainannya. Lalu ibunya meminta Yongsik membayangkan batu itu sebagai wajah penjahat yang menipunya di meja judi. Dengan penuh emosi, Yongsik melempar batu tersebut sambil mengumpat dan berhasil kena dengan sempurna. Lanjut ke permainan ketiga yaitu gonggi. Kali ini giliran Nek Gemja yang bermain. Ia juga sempat gagal beberapa kali karena gugup. Lalu Yongsik meminta ibunya itu untuk membayangkan gongginya sebagai rambut selingkuhan ayahnya bertahun-tahun lalu. Aduh, ada-ada aja ya idenya ibu anak satu ini. Tapi berkat perkataan Yongsik, Nek Gemja berhasil memenangkan gongginya. Waktu terus berjalan, tim Hyunju hampir kehabisan waktu karena terus-menerus gagal pada gasing yang dimainkan oleh si dukun perempuan. Dukun itu bahkan hampir nyerah guys. Tapi secara tiba-tiba, Hyunju nampar bolak-balik dukun tersebut sampai mimisan. Dan bilang kalau dukun itu nyerah dan bikin mereka semua mati, dia bakal bunuh dukun itu sebelum dewa-dewanya melakukannya. Akhirnya si dukun pun mengangguk ketakutan dan mencobanya lagi. Dan kalian tahu apa? Dalam sekali percobaan, mereka langsung berhasil melempar gasingnya dengan benar. Wah, emang keren banget ya didikan si Hyunju. Nah, terakhir giliran Hyunju untuk bermain jegi. Hyunju meminta semua pemain untuk berbalik badan dan tidak melihat ke arahnya. Mungkin si Hyunju malu kali ya dan takut samarannya sebagai wanita hasil transgender terbongkar. Tapi meskipun transgender, Hyunju ini emang pada dasarnya tuh nggak beban guys. Dia berhasil memainkan jeginya dengan sempurna hanya dalam sekali percobaan. Dan akhirnya, tim Hyunju pun menang. Semua pemain ikut bersorak bahagia untuk kemenangan tim Hyunju. Karena tim mereka berhasil menjadi tim pertama yang melewati permainan kaki 6 ini hidup-hidup. Permainan kembali berlangsung. Satu persatu setiap tim maju sesuai dengan gilirannya. Dan pemain yang menonton ikut bersorak untuk menyemangati tim yang sedang bermain. Sebagian dari tim awal yang maju berhasil menang, termasuk tim Thanos dan tim Yoongi. Namun, ketika sudah mendekati tim-tim terakhir, cukup banyak juga tim yang gagal dan ditembak mati. Hampir semua tim telah mendapatkan giliran.
Tinggal tersisa 2 tim nih, yaitu tim Gi-hun dan 1 tim lainnya. Mereka saling menyemangati dan berkata akan bertemu lagi setelah memenangkan permainan kaki 6 ini. Permainan dimulai. Tim Gi-hun hampir menang dengan sempurna. Junhee dan Jungbae berhasil menang dalam sekali percobaan, begitu pula dengan Daeho. Gonggi yang terkenal cukup sulit berhasil dimainkan oleh Daeho dengan cepat dan sempurna dalam sekali percobaan. Junhee, Jungbae, Yongil, dan Gi-hun yang menyaksikan kelihayan Daeho dalam bermain gonggi pun terkejut dan terkesiap kagum dengan kemampuannya. Gak sia-sia ya didikan 4 kakak perempuannya Daeho. Berkat mereka, Daeho jadi lihai dalam bermain gonggi dan selamat dalam permainan Squid Game ini. Namun, sayangnya, saat tiba giliran Yongil untuk bermain gasing, dirinya gagal berkali-kali dan merasa frustasi akan hal tersebut. Ia berteriak, bahkan memukul-mukuli dirinya sendiri karena timnya bisa kalah dan kehabisan waktu jika dia tidak bisa memainkan gasingnya dengan benar. Gi-hun berusaha menenangkan dan menyemangati Yongil. Ia meminta Yongil untuk mencobanya sekali lagi. Dan benar aja, Yongil langsung berhasil di percobaan berikutnya. Tapi guys, entah kenapa gue tuh merasa ada yang janggal gak sih di sini nih? Rasanya kayak aneh dan lucu ngelihat si Yongil frustasi dengan game yang dia bikin sendiri. Tapi, di sisi lain, gue juga ngerasa kayaknya dia tuh sengaja gak sih pura-pura gagal dan gak bisa. Karena kan dari tadi si Junhee, Jungbae, Daeho semuanya berhasil dalam sekali percobaan kan. Makanya dia pengen ngulur waktu dengan pura-pura gak bisa biar timnya Gi-hun tuh panik karena takut gak bisa nyelesain gamenya tepat waktu. Oke, skip, kita lanjut ke ceritanya. Waktu hampir habis, tersisa giliran Gi-hun untuk bermain jegi. Nah, untuk nyelesain jegi ini kan butuh 5 kali tendangan. Dan Gi-hun tuh hampir aja gagal di tendangan yang terakhir. Tapi untungnya ditolong sama Yongil yang ngarahin kaki Gi-hun ke arah bolanya. Dan akhirnya, tim mereka pun berhasil menyelesaikan gamenya tepat waktu. Wuhuu! Tapi sayangnya, kebahagiaan tersebut gak bertahan lama nih. Karena tim lain yang bermain bersamaan dengan tim mereka, ternyata gagal dan ditembak mati guys. Hal itu membuat mereka ikut sedih dan terdiam melihat kematian tim tersebut. Tim Gi-hun yang telah berhasil akhirnya kembali ke ruangan istirahat pemain. Namun, tampaknya banyak yang gak seneng nih dengan keberhasilan timnya Gi-hun. Di sisi lain, saat ingin beristirahat, pinggir nomor 11 yaitu Noel dikepung oleh 2 pinggir lainnya karena dianggap mengganggu rencana mereka dalam penjualan organ ilegal para pemain yang sudah gagal dalam permainan. Kenapa mereka bisa berkata begitu? Karena tadi pada saat permainan kaki 6, Noel membuka kembali beberapa peti yang mencurigakan dan menembak mati pemain yang masih sekarat biar organnya tuh nggak bisa dijual. Hal itu diketahui sama pinggir lainnya, makanya mereka marah sama Noel. Jadi sebenarnya Noel ini tuh baik guys, dia cuma terlanjur terjebak aja sama pekerjaan ini. Bahkan dia berulang kali nyelamatin player 246 yaitu Gyeong-suk karena dia tahu alasan Gyeong-suk ikut game ini adalah untuk membiayai operasi putrinya yang sedang sakit kanker. Nah, bukan cuma dikepung, 2 pinggir tersebut juga hampir memperkosa Noel. Dan mereka menyayat wajah Noel dengan pisau serta mengancam akan memotong jari-jarinya jika dia ikut campur lagi. Scene beralih kembali kepada para pemain. Pinggir memasuki ruang istirahat mereka untuk mengumumkan hasil permainan kedua. Total pemain yang mati dan tereliminasi berjumlah 110 orang, sementara pemain hidup berjumlah 255 orang. Dan total hadiah yang terkumpul adalah 20,1 miliar won dengan pembagian 78 juta won per orangnya. Mendengar hal tersebut, banyak pemain yang protes dan gak yakin bahwa hanya ada 110 orang yang mati. Mereka gak terima bahwa jumlah uang yang terkumpul gak sampai 100 juta won dengan taruhan nyawa. Waduh, parah banget ya. Kalau emang dasarnya serakah, mereka bener-bener gak punya hati dan gak peduli dengan nyawa orang yang mati gara-gara uang yang mereka mau dari permainan itu. Oke, balik lagi ke scene-nya. Pinggir gak terlalu banyak nanggepin protes dari para pemain. Mereka cuma bilang, kalau kalian pengen uang yang lebih dan lanjutin permainan, silakan vote O. Tapi kalau kalian udah ngerasa uangnya cukup, silakan vote X. Begitu katanya.
Voting pun dimulai.